Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom dan tabel periodik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses penemuannya. Yang kedua, menganalisis nomor atom, nomor massa, dan isotop yang berkaitan dengan jumlah partikel penyusun atom. Kemudian yang ketiga, menggambarkan model-model atom. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai struktur atom, buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan mengenai pelarutan gula ya. Nah, di sini kita lihat tentu saja gula itu ya, gula pasir yang kita kenal itu terdiri atas kumpulan partikel gula pasir ya. Jadi gula yang kita lihat sehari-hari ya merupakan kumpulan partikel gula pasir yang tentu saja jumlahnya banyak sekali. Setiap materi itu ya bukan merupakan satu kesatuan. Jadi materi gula ini ya tersusun dari banyak partikel gula pasir ya. Nah, tetapi di sini kumpulan tersebut ya berasal dari partikel-partikel yang sangat banyak ya. Oleh karena itu, partikel-partikel sendiri atas satu kesatuan, maka berarti ya setiap materi itu terdiri atas bagian-bagian yang discontinue atau terputus. Jadi materi gula secara keseluruhan ini ya terdiri atas beberapa atau banyak partikel gula ya. Nah, pemikiran inilah yang mendasari ya mengenai atom yang memang sudah berkembang sangat lama, yang dimana teori atom ya yang salah satu teori yang sering digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda ya dalam catatan sejarah ya, bahwa penemu teori atom itu berasal dari Yunani yaitu Demokritus, di mana Demokritus ini beranggapan bahwa segala sesuatunya berasal dari sesuatu yang kecil ya, yang dimana yang kecil itu tidak terbagi dan tidak terlihat. Nah, itulah atom yang dimaksud Demokritus. Jadi atom inilah yang dinamai oleh tokoh dari Yunani tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai atom. Nah, seperti apa itu atom? Ya, atom adalah partikel terkecil penyusun suatu unsur yang terdiri dari inti atom dan elektron. Jadi dikatakan unsur ini ya seperti unsur oksigen, hidrogen, helium, ya, natrium, ya. Itu. Nah, di unsur-unsur tersebut tersusun dari inti atom dan elektron. Selanjutnya di sini partikel penyusun atom ya itu ada 3 ya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang dimana inti atom itu sendiri ada yang di dalam inti atom ada proton dan neutron. Jadi inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Selanjutnya bicara tentang elektron ya. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, di sini kita lihat sebuah percobaan sinar katoda dari J.J. Thomson yang menunjukkan bahwa membuktikan bahwa memang ada yang namanya elektron ya. Nah, seperti apa percobaannya ya? Kita ganti slide dulu. Nah, di sini percobaannya untuk penemuan elektron. Nah, untuk penemuan elektron ya kita ubah dulu ke mode tulisan. Nah, di sini ini sinar katoda yang berasal dari sini ya. Kalau teman-teman yang belum tahu yang namanya sinar katoda, tentu saya teman-teman pasti punya TV di rumah ya, TV tabung ya, TV yang sudah lama. Nah, tabung itulah yang disebut dengan tabung katoda. Tabung katoda ini memancarkan sinar ya, memancarkan sinar yang dimana sinar ini ya, ini dari muatan negatif, kutub negatif
kemudian dipancarkan ya, sinar katoda ini memancarkan sinar ya, sinar elektron yang kemudian di sini melewati kutub anoda ya, melewati kutub anoda di sini. Nah, kutub anoda itu sendiri itu kan dia bermuatan listrik positif ya. Ini dia di kutub positif yang dimana di tengah-tengahnya sini ada lubang ya. Tentu saja sinar yang ditembakkan itu ya, sinar yang ditembakkan kepada lempeng anoda di sini, dimana dia akan menembus ya. Ya, dia akan melewati lubang yang ada di tengah-tengah ini, yang tentu saja lubang di tengah tersebut berhasil ditembuskan ya, diteruskan karena dia bermuatan negatif ya, ini bermuatan negatif. Dan setelah itu ya, setelah itu berkas sinar yang diteruskan ya, itu tentu saja membawa muatan negatif, yang dimana ketika melewati ya, ketika melewati lempengan kutub ya, lempengan bermuatan listrik ini ya, ketika yang lempengan ini yang di atas ini bermuatan positif, maka tentu saja sinar elektron tersebut ya, sinar elektron tersebut akan membelok ke angka 1 ya, akan berbelok ke angka 1 ya, karena tentu saja prinsip dasarnya yang namanya muatan negatif akan saling tarik menarik dengan muatan positif. Nah, tetapi jika lempengan muatan listriknya yang dibawa di sini ya, itu bermuatan positif ya, maka tentu saja berkas sinar katoda ya, yang tentu saja membawa elektron, akan berbelok ke angka 3 ini ya. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa pada suatu atom ya, pada suatu atom itu memiliki partikel penyusun berupa elektron ya, karena dilihat dari pendeteksi sinar yang didapatkan ya, terjadi pembelokan arah pada arah sinar yang harusnya dia dibaca di angka 2. Tetapi karena terjadi pengaruh lempengan di sini yang bermuatan listrik, yang dimana untuk muatan positif ya, tentu saja dia akan tertarik ya, jadi sinar berkas elektron yang bermuatan negatif ini akan tertarik ke arah negatif ya, akan dibelokkan, dan tentu saja muatan negatif dia akan mendorong, akan menolak berkas sinar elektron tersebut ya. Nah, itulah merupakan bagian dari penemuan elektron. Nah, inilah salah satu contoh gambaran lintasan elektron itu sendiri, yang dimana di sini ini merupakan elektronnya ya, yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, inti atom ini terdapat proton dan neutron. Selanjutnya, ini hasil percobaan J.J. Thomson yang menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Nah, selanjutnya untuk proton ya. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Jadi tadinya elektron itu bermuatan negatif, sekarang atom itu bermuatan positif. Jadi elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Nah, di sini terdapat percobaan ya, penembakan sinar katoda kembali ya. Kita ganti dulu ke slide-nya untuk penemuan proton ya. Nah, ini tadi contoh lain dari penemuan elektron ya, ini dimana ini sinar katoda melewati anoda, yang kemudian ketika di sini lempeng positif, maka dia akan membelokkan arah ke atas ini. Nah, selanjutnya untuk penemuan proton, di sini kita melihat pada gambar ya. Kita ganti dulu tulisannya. Ini merupakan lempeng katoda ya, lempeng katoda
yang dimana di sini lempengan katoda ada lubang-lubang kecil ya. Nah, di sini pada lempengan katoda ini ya, itu disinilah ditembakkan elektron ya, ditembakkan elektron ya, atau sinar katoda yang tentu saja mengandung elektron, yang dimana dia ditembakkan mengarah ke anoda ya, dia tembakkan mengarah ke anoda. Nah, di sini di dalam tabung vakum ini, tabung yang tabung hampa ini yang tidak berisi udara, itu dimasukkan atom hidrogen ya, atom hidrogen. Nah, tentu saja sinar katoda yang ditembakkan ya, katoda yang ditembakkan ya dari kutub katoda ini, maka tentu saja akan akan bertumbukan dengan atom hidrogen yang ada di dalam tabung ini. Nah, dari hasil tabrakan tersebut tentu saja atom tersebut ya, atom hidrogennya ditabrak oleh berkas sinar elektron atau berkas sinar katoda, maka elektron yang ada di dalam hidrogen ini akan terlempar keluar ya, akan terlempar keluar. Ya, yang tentu saja elektron ini akan bergerak ke kutub anoda. Dan tentu saja ketika atom hidrogen ini terlepas elektronnya, maka akan ada hidrogen berion positif ya, karena dia sudah kekurangan elektron, berarti akan ada hidrogen berion positif. Nah, hidrogen yang berion positif inilah yang kemudian kembali ya masuk di sini ya. Jadi hidrogen yang berion positif inilah ya, yang tentu saja elektronnya sudah terlepas, berarti sisa hidrogen yang berion positif atau sisa proton yang ada ya. Karena tentu saja untuk hidrogen itu sendiri ya, dia memiliki satu elektron dan satu proton ya, satu elektron dan satu proton ya, karena nomor atomnya hidrogen itu satu, berarti nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti kalau elektronnya terlempar keluar, maka sisa hidrogen berion positif atau membawa proton. Nah, proton itulah yang kemudian bergerak ke kutub negatif karena ada upaya saling tarik-menarik berlainan jenis muatan, sehingga dia menembus ya, dia masuk di bagian kecil ini ya, lubang kecil pada lempeng katoda, yang kemudian akan terbaca oleh detektor ya, detektor yang di sini, detektor fluorescence, yang dimana detektor fluorescence ini menerima hidrogen berion positif atau proton yang kemudian terjadi dideteksi bahwa terdapat yang namanya proton ya. Jadi ada perubahan warna di sini ya, yang membuktikan bahwa detektor ini telah mendapatkan pengaruh dari luar, yaitu adanya sinar atau adanya partikel proton yang masuk pada detektor tersebut. Nah, inilah yang membuktikan bahwa adanya proton dalam suatu unsur ya. Jadi penyusun suatu unsur, adanya proton dalam penyusun suatu unsur. Jadi proton ini bagian dari penyusun dari unsur seperti contohnya yaitu unsur hidrogen. Inilah yang membuktikan bahwa ada proton ya sebagai partikel penyusun atom. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Nah, ini penjelasan dari percobaan ya, penembakan
sinar katoda itu, ya. Nah, di sini sinar katoda atau elektron yang bergerak dari katoda ke anoda akan menabrak partikel gas dalam tabung, menyebabkan elektron pada atom gas terpental keluar sehingga menghasilkan partikel bermuatan positif. Jadi sudah saya jelaskan bahwa partikel gas hidrogen, ya, yang ada dalam tabung ketika ditabrak oleh sinar elektron, maka elektronnya akan terlempar keluar sehingga akan menghasilkan partikel yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan neutron. Neutron adalah partikel penyusun, ya, penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral. Nah, di sini ada penunjukan Di sini gambaran dari atom, ya, model atomnya, yang dimana elektron yang ada di luar sini, yang kemudian inti atom ada neutron dan protonnya. Nah, ini merupakan percobaan Chadwick, ya, yang menunjukkan bahwa adanya adanya neutron itu. Ya, mari kita coba gambarkan bagaimana alurnya. Nah, ini dalam percobaan Chadwick, ya, di mana ada sumber partikel alfa yang menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis berilium, ya, pada lempeng tipis berilium. Nah, pada lempeng tipis berilium itu, ya, ternyata setelah kita tembakkan sinar alfa, ya, ternyata ada sinar atau ada radiasi yang berhasil menembus lempeng berilium, ya. Nah, tabung hampa ini atau ruang hampa ini sudah dilengkapi di sekelilingnya dengan di sekelilingnya pengaruh, ya, atau di sekelilingnya sudah dipengaruhi oleh medan listrik, ya, yang dimana di sini ada kutub positif, di sini ada kutub negatif. Tetapi radiasi ini tidak mengalami sebuah pembelokan, ya. Ini membuktikan radiasi ini tidak bermuatan, ya. Nah, mengapa kemudian dikatakan ada radiasi? Ya, karena pada di sini, ya, terdapat lempeng parafin. Nah, lempeng parafin inilah yang kemudian sebagian besar terdiri atas dari unsur hidrogen, ya. Nah, terdiri dari unsur hidrogen ini. Nah, di sini setelah itu radiasi tanpa muatan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai neutron, ya. Neutron ini menabrak lempeng parafin, ya, menabrak lempeng parafinnya, yang kemudian di sini membuat proton, ya. Proton dari lempeng parafin itu dia terlempar keluar, ya, dia terlempar keluar dari lempeng parafin, ya. Nah, ternyata ini juga membuktikan bahwa pada suatu atom, ya, itu di dalam inti atomnya terdapat yang namanya neutron, ya, neutron. Neutron itulah yang kemudian bersama dengan proton ini yang kemudian dideteksi oleh detektor bahwa ada pergerakan proton, ya, sehingga ini membuktikan bahwa neutron itu merupakan penyusun dari atom. Nah, itulah gambaran penemuan neutronnya. Jadi di sini Chadwick mengamati bahwa berilium yang ditembakkan dengan partikel apa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Nah, itulah gambaran mengenai penemuan neutron. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai notasi atom.
Nah, di sini teman-teman semuanya harus kita pahami bahwa jadi dalam notasi atom ada dikatakan nomor massa dan nomor atom, ya. Dimana untuk X ini kita lambangkan sebagai unsurnya atau lambang kimia, Z itu adalah nomor atomnya, dan A itu nomor massa. Yang dimana untuk rumusnya, dimana untuk nomor atom itu sama dengan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau nomor atomnya 35, maka protonnya juga 35 dan elektronnya juga 35. Nah, sekarang pertanyaannya berapa neutron, ya? Tentu saja neutron itu sama dengan, ya. Nah, di sini sama dengan nomor massa, ya, A dikurang dengan nomor atom, ya. Nah, selanjutnya di dalam kimia terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan ketika ada atom yang memiliki nomor massa yang sama dan nomor massa yang berbeda. Dimana kita lihat di sini, isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi teman-teman harus hafalkan, harus pahami, isotop, ya, adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, tapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Kemudian isobar adalah unsur atomnya berbeda, ya, unsur atomnya berbeda, namun memiliki nomor massa yang sama. Hal ini dinamakan sebagai isobar. Kemudian isoton adalah unsur-unsurnya berbeda, namun memiliki jumlah neutron yang sama. Seperti apa contoh dari isotop, isobar dan isoton? Ya, kita lihat pada materi ini. Nah, di sini kita lihat untuk di sini isotop, ya, isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, ya, yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, di sini kita lihat hidrogen, ya. Nah, di sini hidrogen memiliki isotop, ya, nomor massanya 1, nomor atomnya 1, ya. Yang dimana ada hidrogen yang memiliki nomor massa 12, tetapi nomor atomnya tetap sama. Jadi nomor massanya berbeda, tapi nomor atomnya yang sama, ya. Berarti untuk nomor massa sebanyak 12, ya, nomor massa hidrogen 12 itu dikatakan deuterium, ya. Kalau untuk nomor massa 3 dikatakan tritium. Jadi di sini masih tetap atom yang sama, ya. Masih tetap pada atom yang sama. Jadi atomnya sama masing-masing hidrogen, ya. Nah, selanjutnya untuk isobar, unsur atomnya berbeda namun memiliki nomor massa yang sama. Berarti unsur atomnya berbeda. Atomnya di sini sudah berbeda, ya. Nah, di sini kita lihat natrium dan magnesium itu unsurnya sudah berbeda, tetapi dia memiliki nomor massa yang sama, ya. Memiliki nomor massa yang sama. Nah, selanjutnya untuk isoton adalah unsur-unsur berbeda namun memiliki jumlah neutron yang sama, ya. Itu berarti di sini unsur-unsurnya berbeda, ya, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya kita lihat, ya, pada hidrogen yang dimana nomor massanya 2 dan nomor atomnya 1, dan helium nomor massanya 3 dan nomor atomnya 2, yang dimana di sini sudah berbeda unsur, ada hidrogen dan helium, itu mempunyai neutron sama, yaitu sama-sama 2. Nah, bagaimana penjumlahan neutron, ya? Nah, neutron itu kalau dilihat dari rumusnya, ya, di sini ada rumusnya. Neutron A dikurang Z, ya, A dikurang Z.
berarti 2 dikurang 1 itu 1 ya. Ya. 2 dikurang 1 itu 1 dan 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 ya. Itu 1. Oh, berarti di sini harusnya 1 ya. Di sini modulnya yang salah, harusnya di sini sama-sama memiliki neutron yang sama yaitu 1. Kemudian argon ya. Argon dan kalsium unsurnya sudah berbeda. Tetapi untuk neutronnya sama yaitu 22. Yang dimana 40 dikurang 18 sama dengan 22. 42 dikurang 20 sama dengan 22. Nah, itulah contoh dari isoton ya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai model atom ya. Model atom ya. Jadi kita belajar model atom yang dimana ada model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Seperti apa model atomnya? Ya, kita buka dulu modulnya. Nah, di sini untuk model atom Dalton ya. Model atom Dalton ini dicetuskan oleh John Dalton yang merupakan ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom ya. Nah, hipotesis Dalton menggambarkan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru ya. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan bahwa semua benda tersusun atas atom. Itu betul ya, semua benda tersusun atas atom. Atom-atomnya tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Kemudian atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran massa dan sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Kemudian perubahan kimianya merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun sayangnya di sini teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tidak mampu membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Jadi secara garis besar teori Dalton memiliki kelemahan ya, yaitu masih ada partikel subatomik yang menyusun. Jadi di sini tidak digambarkan proton, neutron, dan elektronnya. Kemudian atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda ya. Nah, kemudian di sini tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Kemudian beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul seperti molekul unsur yang terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan model atom Thomson. Nah, J.J. Thomson ini menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif ya. Bermuatan negatif ya. Di sini tertulis negatif ya, bermuatan negatif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif ya. Nah, Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif di dalam atom. Oh, jadi di sini J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif, yang dimana permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif, sehingga Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom ya. Karena memang J.J. Thomson ini yang menemukan ya bahwa elektron itu ada ya dari penumbukan sinar katoda ke anoda yang tentu saja diteruskan ya, di mana didapatkan elektronnya. Tetapi sayangnya teori atom Thomson itu memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya lintasan elektron ya dan tingkat energi ya, tidak ada lintasan elektronnya dan tingkat energi. Kemudian tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi ini ibaratnya masih model tidak beratur ya, ibaratnya roti kismis ya, yang dimana elektronnya berisi butiran-butirannya ini ya, ini butiran kismisnya. Kemudian selanjutnya model atom Rutherford. Ernest Rutherford
ahli fisika kelahiran Selandia Baru, ya, yang mengembangkan model atomnya, ya, yang dimana Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom ini bermuatan positif, ya. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom, ya. Massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford di sini berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron, ya, yang disebut dengan kulit atom. Jadi pada Rutherford ini kelebihannya sudah memperkenalkan adanya lintasan atau kedudukan elektron yang disebut dengan kulit atom. Tetapi kelemahannya di sini, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atomnya, ya. Nah, selanjutnya model atom Niels Bohr. Di sini teori atom Niels Bohr atau model atom Niels Bohr, di mana hasil pengamatannya atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron itu tidak akan berkurang. Jadi elektron itu bisa saja melompat, ya, dari lintasannya ketika dia menyerap atau memancarkan atau melepaskan energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi, ya. Jadi ketika dia berpindah ke lintasan yang keluar, maka elektronnya itu menyerap energi dari luar, ya. Kemudian jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan atau melepaskan energi, ya. Elektronnya akan melepaskan energi. Nah, di sini kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Jadi ini kulit-kulit elektronnya. Nah, ini menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit inilah tempat berpindahnya elektron. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah selama elektron berada di lintasan energinya relatif tetap, elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet, ya. Nah, selanjutnya model atom mekanika kuantum. Nah, di sini pada model atom modern ini, ya, itu disempurnakan oleh Erwin Schrödinger, ya. Nah, Schrödinger menjelaskan partikel itu tidak hanya gelombang, ya, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, ya. Jadi kulit-kulit atomnya bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya satu kemungkinan atau probabilitas atau kebolehjadian saja, ya. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital, di mana orbital itu menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Nah, model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut dengan model atom mekanika kuantum. Jadi model atomnya seperti ini, yang dimana di dalam inti atom ini
yang kemudian diselimuti dengan kabut ya, diselimuti dengan awan elektronnya, diselimuti dengan awan elektron yang kita tidak tahu di mana letak elektronnya ya, tetapi yang jelas elektronnya itu ada di orbital ya, itu yang dimana orbital itu menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, itulah tadi penjelasan model-model atom, dan ini merupakan bagian dari penutup untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.